ini sempat viral juga gara-gara waktu itu dibawain nama Jemimah kan. Oke. Padahal lagu ini sendiri di tahun 2007 adanya. Terus tiba-tiba kalau nggak salah di 2 tahun yang lalu, apa setahun yang lalu itu, tiba-tiba dibawain nama Jemimah, dia naik lagi. Jadi mungkin ada peranan media sosial yang sangat kencang juga sih. Mantap gitu ya. Secara tidak langsung ini ya Kak, kita kayak di reminder lagi lagu-lagu zaman dulu tuh emang enak banget gitu. Betul. Mungkin apa namanya ya, lebih nggak ngerti juga kenapa ya. Kalau menurut kamu gimana tuh? Kenapa bisa gitu ya? Halo Marwan. Karena kalau dari aku pribadi ya, mungkin dari secara lirik, pemilihan kata-kata dan juga aransemen. Ini bahasanya so ide banget ya tuh aransemen, kayak yang paling udah pro. Tapi emang iya sih Kak, karena dari pemilihan kata-kata dari lagu-lagu zaman dulu sama lagu-lagu zaman sekarang itu kan sekarang udah berbeda ya, setuju nggak sih? Berbeda sih, dulu tuh justru sekarang jauh lebih kompleks. Mereka bahasanya jauh lebih menggunakan bahasa-bahasa yang puitis tapi juga kena, terus simple tapi juga dipakai dengan kalimat yang tepat gitu loh. Jadi emang jauh lebih berkembang sih sekarang, jauh lebih berkembang. Iya. Tapi kembali lagi sih, kalau lagu udah enak ya, mungkin bakal keterima terus kali, insya Allah ya, mungkin ya. Kalau kakak nih sebagai komposer yang nulis lagunya, ini apa sih resep rahasianya waktu nulis bisa sampai kayak gini? Aduh, bilang sampai kayak gini nggak, bingung juga. Gimana ya? Pertama-tama yang pasti itu cerita nyata gitu, itu kenyataan. Itu terjadi mungkin gara-gara dikerjain tapi guanya baper gitu, itu terjadi. terus kedua apa namanya, masa itu juga masa dimana gua lagi rajin-rajinnya ngulik, rajin-rajinnya dengerin lagu, rajin-rajinnya dengerin lirik-lirik yang bagus gitu loh. Terus apa namanya, lagi semangatnya juga bermain musik gitu. Mungkin karena perpaduan itu yang membuat jadi sebuah formula yang apa ya, yang tepat kali ya. Tapi sekali lagi susah sih diprediksi kayak gitu. Pertama-tama mungkin karena memang rasanya jujur gitu, mungkin ya. Oke. Kak, ini dulu yang menginspirasi kakak pas penulisan ini tuh ada nggak sih siapa gitu, mungkin inspirasi yang kayak kayaknya dia bagus deh buat dimasukin ke aransemennya atau ke liriknya gitu? Untuk musik ya? Oh, banyak dari aku dulu suka banget sama Ahmad Den, Dewa, sama Romeo. Jadi sebenarnya banyak yang bilang ini kok rasanya kayak lagu apa gitu, kayak misalnya kayak tipe-tipe retro gini. Ya emang iya, emang terpengaruh sama itu gitu. Oke. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak sih waktu nulis lagu ini, mungkin dari liriknya atau mungkin dari pemilihan kata-kata atau mungkin dari nada-nadanya gitu? Iya, itu PR sebuah lagu tuh dibangun dengan apa namanya, pertama-tama tuh urutannya gini kurang lebih kalau salah. Bikin nadanya dulu, nadanya songnya dulu nih, songnya udah jadi, terus baru diselipin dengan liriknya yang cocok, yang sesuai. Baru habis itu baru dilengkapin. Itu juga ngerjainnya nggak sehari. Baru begitu dapat mood kerjain gitu. Dan kebetulan karena memang perasaannya pada saat itu lagi dilanda dengan kebaperan, jadi ya udah. Jadi tiap hari itu lanjut kurang lebih 3 harian deh selesai lagunya. Itu hitungannya berarti cepet dong 3 harian tuh selesai. Kan biasa suka ada yang kayak bulan baru rampung liriknya doang, ada yang gitu juga kan. Biasanya kalau perasaannya jujur nih ya pasti cepet. Benar, pasti cepet, pasti langsung mau cerita apa nih, mau curhat apa nih, karena memang kadang-kadang mau curhat ke anak-anak ungu ya sebelumnya aja mereka ngerjain saya, mau curhat gimana, jadi ya udah mendingan tulis gitu. Kok biasanya yang lama itu justru yang kita bikin apa namanya ya, misalnya sebuah requestan atau kita mau bikin sebuah cerita gitu yang kita pada saat itu nggak alamin gitu, itu pasti agak lebih memakan waktu dibanding yang jujur gitu. Tapi prosesnya sendiri sebenarnya cukup
apa ya, misalnya bikin lagu dengan lirik itu kan bentuknya kasar. Lalu begitu masuk ke studio itu beda lagi ceritanya. Tuh. Oke. Tapi ini ada nggak sih lirik yang diubah dari versi originalnya? Biasa kan kadang suka ada yang bagusnya kayak gini loh pas setelah rekaman sekali, atau ada yang diubah, ada yang gimana, atau ya udah itu tuh udah original banget aja gitu. Ada bukan diubah sih, dipotong justru karena lagunya itu pada saat itu udah mencapai 5 menit ya. Sementara ada sebuah peraturan pada saat itu, kita lagunya jangan terlalu panjang gitu. Kalau bisa 4 menit itu udah beres lagunya. Nah ini cukup agak kepanjangan, jadi aku potong lirik. Jadi sebenarnya ada song kedua yang nongol setelah ref pertama, tapi itu dipotong. Masih ingat nggak itu liriknya apa? Lupa. Tapi ada di YouTubeku. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Berarti jadi sebenarnya harusnya tuh 5 menit. Itu 5 menitan atau 5 menit pas kurang lebih? Begitu ada waktu masih ada si lirik tambahan itu, lirik yang udah dipotong itu lagunya sampai nyaris mau 6 menit. Oke, wow, cukup lama juga berarti ya? Cukup lama. Nah akhirnya dipotong, jadinya malah dipotong tuh jadinya 5 menit kurang. Oke. Jadi tetap aja 5 menit gitu. Itu 5 menit udah sama intro dulu ya? Nah, intronya juga cukup panjang tuh waktu itu. Jadi idenya gara-gara denger ini nih lagu Titanic, tau nggak? Tau nggak lagu Titanic? Tahu. Udah lama banget ya? Berarti itu ya angkatan. Nah itu. Kan lagu Titanic panjang tuh intronya. Nah, aku pengen lah bikin lagu kayak gitu. Apa sih yang saat itu kakak pikirin sehingga dari intro aja orang tuh udah sekarang tahu, oh ini lagu Cinta Dalam Hati gitu? Apa ya, kebetulan waktu itu kerjasama sama Mas Iwan Hasan. Tapi requestan aku tuh memang aku sampein pengen depan itu ada sedikit orkestra yang apa namanya jadi intronya dan cukup panjang gitu, dan jadilah seperti itu. Mas Iwan Hasan sih, beliau yang bikin intro itu. Tapi emang maksudnya juga sendiri pengennya itu menjadi intro yang apa namanya teringat selalu gitu. Long lasting banget itu. Kalau udah diputerin tuh awalnya udah nggak kuat deh, galau aja semua. Tapi lucunya malah sekarang nggak pernah kita bawain intro itu di panggung. Kenapa tuh? Karena nggak ada pemainnya, nggak ada pemain violin atau orkestrasinya, jadi kita bikin intro baru. Tahu mungkin nanti pas konser selanjutnya mau bikin yang original ya kan? Oh, boleh. Kalau ada budget, oke, kita jalan. Semua tentang budget ya kan? Ya, banyak loh orkestrasi itu, rame. Oke, ini ada Govinda bilang katanya apa lirik tambahannya Broci, penasaran. Ada di Instagram, ada di YouTube atuh. Oh, Kak Ade nonton nih, Kak Ade. Nonton. Iyalah yang punya, gimana ceritanya? Tuh, banyak banget nih ya hari ini yang live. Halo teman-teman Mi Friend. Hari ini kita lagi ngebahas sejarah di balik lagu Cinta Dalam Hati, ya kan? Siapa yang nggak tahu dong lagu itu? Ini bahaya nih kalau ada yang tahu nih. Kenapa tuh? Kalau ada yang tahu bahaya nih, asal nyebut nih pasti di sini di komen. Ada Bang Ian juga. Oh, Bang Ian. Nah, ini dari awal pembuatan banget sampai akhirnya rampung, bener-bener rampung rekaman, bener-bener beres tuh berapa lama berarti? Oh, dari pembuatan, dari awal buat itu kan jadinya kasar ya, dari bentuk kasar itu, terus baru ada meeting lagi sama teman-teman, sama label juga, kita kasih lagunya. Zaman dulu masih asal genjreng bunyinya gitu lah. Jadi kita rekam dari
bunyi bocoran di HP gitu. Kalau zaman sekarang kan udah banyak aplikasi atau software yang mendukung gitu. Kalau dulu enggak, emang benar-benar kotor gitu. Jadi emang sebenarnya belum bisa didengar gitu. Emang harus ditebak-tebak ini bisa jadi lagu yang bagus nggak ya gitu. Kebetulan juga bukan penyanyi kan, jadi suaranya acak adul gitu. Ini belum masuk suaranya Pasha, jadi emang cukup panjang sih dari jadi lagu. Kita ada meeting dulu untuk kira-kira lagu apa ini cocok untuk masuk ke dalam album kita berikutnya. Lalu setelah itu ada lagi proses rekaman, proses mixing dan mastering gitu. Jadi ya kurang lebih totalnya ya kita tetap totalin aja deh. Mungkin 1 minggu lah untuk satu lagu. Wih, itu berarti udah sampai beres banget itu Kak? Udah beres banget. Ya itu bikin lagunya 3 hari. Terus proses rekamannya kita masuk drum segala macam itu 2 hari lah sama vokal. Terus beresin mixing masteringnya kurang lebih 7 hari totalnya ya. Tapi kalau jangka waktunya dari lagu itu jadi sampai lagu itu terbit gitu rilis itu panjang 6 bulanan kurang lebih. Berarti banyak proses-proses juga yang ada ya berarti ya? Iya benar. Ini ada nggak sih Kak satu kejadian di dalam proses pembuatan lagu yang kayak cuman Kakak sama anak-anak band dong yang tahu gitu? Pengen dong di spill apa nih, ada fakta-fakta unik apa di proses itu? Pokoknya gini, pada zaman itu kalau misalnya teman-teman ungu ini bilang enggak, itu bukan mereka yang penulis lagu ya bilang itu bukan kisah gue, itu kisahnya dia tuh, itu hasil curhatan orang, itu bohong. Itu ada cerita di balik itu pasti gitu. Ini loh yang hari ini lagi kita ngobrol-ngobrol, ini loh ceritanya Kak Onci loh ya. Oke, Kak, tapi itu ada pasti ada cerita di belakang itu. Oke. Ada kesulitan nggak rekaman zaman dulu sama rekaman di zaman sekarang? Zaman dulu kebetulan aku gabung sama Ungu tuh software udah cukup modern, udah cukup canggih. Sebelumnya lagi pada zaman Funky Kopral, kan sebelumnya sempat gabung sama Funky Kopral. Nah itu masih sempat ngalamin yang namanya rekaman pakai pita, alias pita. Pita itu emang harus benar-benar dijaga, itu nggak boleh kena panas, harus di tempat yang sesuai temperaturnya, terus tracknya terbatas, jadi emang kita nggak bisa emang dijatahin tracknya untuk ngisi gitar misalnya cuma 2 gitu, cuma 2 kali, sisanya track karena kesulitannya pada saat itu kali ya, karena memang terbatas. Terus yang kedua, kalau zaman gabung sama Ungu justru jauh lebih mudah karena tag zaman sekarang kan lebih simpel ya. Misalnya kita salah di tengah-tengah, kita nggak perlu ulang dari awal gitu, lebih bisa main di tengah-tengah. Justru kesulitannya bukan dibilang kesulitan sih, malah anugerah ya, ngerasa lebih mudah sekarang. Betul. Mudah. Tapi ada rencana nggak sih Kak untuk kayak nge-produce lagu lagi, tapi tuh dengan dengan cara-cara zaman dulu waktu sebelum semodern sekarang gitu? Ngapain repot ini kan sekarang aja gampang ya. Nggak mau repot, nyarinya aja susah, kitanya nyari di mana. Nah gitu loh, nggak ngerti dari apanya, mungkin dari karena mereka proses aransemennya kah, atau mungkin dari pemilihan kata-kata untuk liriknya gitu. Tapi itu beda banget, karena aku merasa di tengah-tengah ya, kayak zaman sekarang ngedengerin, zaman dulu juga ngedengerin gitu. Setuju gak sih teman-teman Mifran yang ada di sini? Kalau kan zaman dulu tuh lagunya kayak lebih nyentuh, tapi bukan berarti sekarang gitu ya? nyentuh ya gitu. Ya mungkin ini pandangan selera kali ya, mungkin karena memang kita berada di titik kita di mana dekat ke era dulu, dekat juga ke era sekarang, jadi ya ada mungkin lebih ngebela diri kali ya. Enggak lah, lagu sekarang juga bagus-bagus, liriknya juga lebih malah banyak belajar sama lirik sekarang.
mereka kok bisa bikin dari gini dan kok bisa sih menemukan kisah kayak gitu gitu. Kalau era dulu ya bagus juga, lengkap juga, ya sama-sama bagus lah, sama-sama lah. Anissa setuju ini. Ya kan? Setuju semua. Nyanyiin dong lagu Cidaha sambil main gitar. Gimana kalau kita dengerin ya versi original yang nulis lagunya? Mak, bagaimana ceritanya? Disuruh nyanyi ini. Boleh nggak? Adis, please. Requestan netizen. Ini tapi closing ya. Tapi tak dulu, jangan dulu closing, sebentar sedikit lagi. Ya, kita buat nyanyi closing aja berarti. Oke, nyanyinya pas closing ya. Oke. Kak, tapi dari seluruh lirik yang ada nih di dalam lagu Cinta Dalam Hati, itu yang paling ngena tuh yang mana sih? Ini kali ya, mengagumi tanpa dicintai. Aduh. Lirik itu dalam ya. Baper ya. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Itu harga banget dari hati, Kak. Iya, udah jujur tadi. Iya. Kayak pancing terus. Oh, bisa ya. Seorang bisa ini ya, patah hati juga ya. Bukan patah hati sih, justru nggak lagi, belum juga ini suka apa jadian. Gimana mau patah? Jadian kan lebih sedih kan karena nggak jadian. Sedihnya gara-gara teman-teman aja tuh pada ngerjain sialan. Kalau nggak digituin kan, ini... tapi ya. Gimana Kak, maaf? Ya, tapi kurang lebih mungkin gara-gara cerita itu jadinya berkah juga ya. Jadi long lasting ya lagunya sampai sekarang ya. Insyaallah lah, amin. Oke, nah di lagu Cinta Dalam Hati ini kalau kita lihat secara umum ini kan tentang seseorang yang mendem perasaan cintanya yang dalam banget gitu ya kan. Nah si video klipnya ini juga menjadi salah satu video klip ikonik juga, apalagi zaman dulu kan ini ya cara pengambilannya, terus mulai dari modelnya juga gitu. Itu yang bikin konsep dan segala macamnya itu siapa sih Kak? Hasil meeting bareng-bareng sih, karena memang waktu itu kan itu kalau nggak salah si Gandhi yang buat, sutradaranya si Gandhi. Terus kita meeting, ketemu mau bikin kayak gimana nih, pengen pakai aktor yang bagus gitu, aktor yang famous. Akhirnya kalau nggak salah waktu itu ini ya Darius sama aduh siapa itu, siapa ya, mungkin netizen siapa udah tahu. Aduh Mbak pada tuh terkenal banget lagi. Sofia Lajuba, astaga, Sofia Lajuba yang sering pada nonton, sering terus, tahu nih. Ya udah itu udah dijawab tuh. Sofia Lajuba, beliau Batu juga pembuatan video klipnya. Terus jadi itu apa namanya, berkorban banget tuh Teteh Sofia waktu itu karena harus di dalam sebuah akuarium, jadi basah-basah terus selama masa syuting. Gue rasa habis itu dia masuk angin tuh. Kan karena ya, udah kuat ya, lama kan proses syuting itu dari pagi sampai malam soalnya syutingnya, dan adegannya nyaris di dalam akuarium terus ya. Tapi itu konsepnya keren banget sih Kak, apalagi zaman dulu kan beda ya, mulai dari stylingnya juga gitu kan. Beda deh, kameranya aja gede-gede banget zaman dulu. Sekarang mah pakai kamera kecil-kecil gini juga oke lah, zaman dulu gede-gede. Itu ada kesulitan nggak sih Kak waktu pas lagi bikin video klipnya? Kesulitan enggak sih, karena emang kita udah briefing lebih awal ya, paling
paling apa namanya, karena standby-nya harus pagi-pagi, jadi kesulitan kita adalah standby di pagi-pagi itu bangunnya, anak kebo semua. Jadi ada yang telat, ada kalau udah telat ya nunggu yang telat, nggak bisa lebih dulu gitu loh. Jadi karena emang harus Oke, Les Kak, ada nggak sih satu fun fact yang kita nggak tahu gitu, tapi itu tuh ngakak banget sebenarnya gitu. Entah mungkin dari si video klipnya sendiri, prosesnya, atau mungkin dari penulisannya dari penulisan lagunya gitu. Ya mungkin udah disebut semua kali ya fun fact-nya apa ya, bahwa itu cerita nyata, bahwa syuting itu persiapan dari pagi-pagi, ada aja yang telat gitu, terus apa namanya, Teteh Sofia waktu itu harus mengalami masuk angin karena ya di nyelam terus, nyelam nggak pakai alat oksigen, nyelam jadi emang harus tahan napas sambil buka mata kan, ya itu ya perjuangan ya, pedes kan mata di dalam air yang kelamaan gitu. Oke. Kak Onci, terima kasih hari ini udah sharing-sharing. Sama-sama ya, balik lagu Cinta Dalam kasih. Hati. Jangan bosan-bosan ya sama musik Indonesia ya. Siap, makasih banyak buat musik Indonesia ID. Nexa juga. Ade, thank you. Sukses selalu. Tapi aku mau nagih hutang nih. Aku dan netizen mau nagih hutang. Kita nggak lupa. Aduh deh, ingat aja lagi. Kan cuma ditambah closing. Ya, sambil kita dulu bentar. Netizen bilang ya, my friend, kenapa makin tua makin ganteng? Iya ya, kalau sekarang tuh konsepnya makin tua atau menambah umur semakin cantik ya, semakin ganteng, bisa gitu ya konsepnya ya. Tas nih ya, closingan ya, biar pada kabur. Okay. Ini closing bener ya? Kak, ini kalau closing ternyata makin banyak, closing gimana Kak? Tetap close dong. Coba ya. Oke. Ku ingin kau tahu, aku di sini menanti dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap masa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Aku dimarahin. Oh, nyanyinya udah mau mati rasanya. Aku dimarahin dong, friend. Tolong aku nih tuh, pada kasih emot tuh. Katanya minta satu lagu aja, katanya gak jadi itunya doang, rapnya. Satu lagu aja lah, jangan. Aku tuh gitaris Nexa, beneran deh. Bukan penyanyi. Siapa tahu mau merambah ya kan. Oke, kawan Ci, terima kasih banyak hari ini udah sharing. Gak senekat itu. Sama-sama. Sama-sama Nexa, musik Indonesia. Terima kasih banyak. Kita akan terus. Iya dong. Indonesia. Oke, thank you Thank you juga yang udah hadir nih. Juga ya, yang hari ini sudah join di malam-malam ini. Lumayan kan? Daripada gabut, mending dipantengin terus ya musik Indonesianya. Sekali lagi terima kasih banyak. Next siapa next? Nextnya nanti sama-sama. Ada salah satu musisi juga, dia penulis lagu juga ya teman-teman ya. Lagi apa namanya? Lagi naik-naiknya juga. Nah, kalau penasaran nanti kita akan spill juga di hari Jumat ya teman-teman ya. Mantap, kayaknya gue tahu nih orangnya. Mantep ya kan, apalagi kalau cewek-cewek muda ya, demen banget nih sama
emang kayak gini-gini. Oke, thank you so much Onci. Sama-sama Nexa. Terus ya. Sehat selalu, makasih banyak ya. Sukses selalu. Bye. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Teman-teman Miflan, terima kasih banyak sudah